Stoicisme adalah salah satu aliran filsafat yang menekankan pada kebijaksanaan, pengendalian diri, dan ketenangan pikiran. Aliran ini berasal dari Yunani kuno dan kemudian berkembang di Roma. Salah satu tokoh terkenal dalam Stoicisme adalah Lucius Annus Seneca, seorang filsuf, negarawan, dan penulis Romawi. Dan ada beberapa prinsip utama dari Stoicisme menurut Seneca. Yang pertama, kebijaksanaan dan pengetahuan diri. Seneca menekankan pentingnya kebijaksanaan sebagai puncak kebajikan. Kebijaksanaan melibatkan pengetahuan diri dan pemahaman akan dunia. Yang kedua, kendali diri dan keutamaan. Menurut Seneca, seseorang harus memiliki kendali atas emosi dan dorongan diri. Mengendalikan diri membantu seseorang tetap tenang dan rasional dalam segala situasi. Yang ketiga, ketahanan terhadap kesulitan. Stoicisme mengajarkan bahwa penderitaan dan kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Seneca menyarankan untuk menerima kenyataan ini dengan sikap tenang dan tabah. Yang keempat, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Salah satu ajaran utama Stoicisme adalah membedakan antara hal-hal yang berada di bawah kendali kita dengan hal-hal yang tidak berada di bawah kendali kita. Kita sebaiknya fokus pada hal-hal yang bisa kendalikan saja, seperti contohnya sikap dan tindakan kita sendiri. Yang kelima, kehidupan yang sejalan dengan alam. Stoicisme mengajarkan bahwa manusia harus hidup sesuai dengan alam dan nalar. Ini berarti memahami hukum alam dan bertindak selaras dengannya. Yang keenam, universalitas dan kemanusiaan. Seneca percaya pada persaudaraan manusia dan menekankan pentingnya perlakuan adil dan baik terhadap sesama. Semua manusia dianggap setara dalam pandangan Stoicisme. Namun ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari filsafat ini. Yang pertama, kelebihan dari aliran filsafat Seneca ini menjelaskan bahwa adanya pengendalian diri. Stoicisme mengajarkan pentingnya kendali yang membantu individu mengelola emosi dan reaksi mereka dalam situasi sulit. Ini bisa membantu mereka dalam menjaga ketenangan dan kebijaksanaan. Yang kedua, resiliensi. Ajaran tentang ketahanan terhadap kesulitan dan penderitaan membantu individu menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi tantangan hidup tanpa merasa terpuruk. Yang ketiga, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Dengan memusatkan perhatian pada apa yang bisa dikendalikan, Stoicisme membantu individu menghindari stres dan kecemasan yang berlebihan tentang hal-hal yang berada di luar kendali mereka. Yang keempat, kesederhanaan dan kehidupan yang sehat. Stoicisme mendorong hidup sederhana dan sejalan dengan alam yang bisa mengarah pada gaya hidup yang lebih sehat dan harmonis. Yang kelima, etika dan moralitas yang kuat. Stoicisme menekankan pentingnya kebajikan dan moralitas, mendorong individu untuk hidup dengan integritas dan menghormati sesama. Lalu ada kekurangan dari aliran ini. Yang pertama, ketidakmampuan menyikapi emosi positif. Meskipun Stoicisme membantu dalam mengendalikan emosi negatif, beberapa kritikus berpendapat bahwa itu juga bisa membuat seseorang menekan atau mengabaikan emosi positif, sehingga mengurangi kegembiraan hidup. Yang kedua, pendekatan yang terlalu rasional. Fokus Stoicisme pada rasionalitas dan logika dapat membuatnya tampak kaku dan kurang empati bagi seseorang. Emosi dan perasaan dianggap kurang penting dibandingkan dengan nalar. Yang ketiga, kurangnya fleksibilitas. Pendekatan Stoicisme yang sangat terstruktur dan disiplin mungkin tidak cocok untuk semua orang, terutama mereka yang lebih suka spontanitas dan fleksibilitas dalam hidup mereka. Lalu yang keempat, penekanan pada penerimaan nasib. Beberapa kritikus menganggap bahwa penekanan Stoicisme pada penerimaan nasib dan keadaan yang tidak bisa dikendalikan dapat mendorong sikap pasif dan kurang proaktif dalam menghadapi masalah atau ketidakadilan. Meskipun Stoicisme memiliki banyak kelebihan dan kekurangannya, penting bagi setiap individu untuk menyeimbangkannya dengan kebutuhan dan kepribadian mereka sendiri, serta mempertimbangkan bagaimana ajaran tersebut diterapkan dalam konteks kehidupan. Sekian, terima kasih.